Assalamualaikum Superahi yang setia, masih nih di Koripedia. Bagi pemeluk agama Islam, mungkin nama Hamzah bin Abdul Muthalib tidaklah terdengar asing. Dia adalah salah satu paman Nabi yang memiliki peran begitu besar dalam perjuangan Nabi SAW dalam menyebarkan agama Islam. Menjadi seorang paman, sahabat sekaligus saudara sepersusuan, Hamzah tentu memiliki hubungan yang amat erat dan dekat dengan Rasul. Tidak heran Rasulullah begitu sedih saat kematian Hamzah yang nantinya melegenda terjadi. Hamzah bin Abdul Muthalib dilahirkan di Mekah sekitar tahun 568 Masehi. Merujuk dari tahun dilahirkan ini, usia Hamzah diperkirakan lebih tua 2 tahun dari Nabi Muhammad SAW. Dia adalah anak dari Abdul Muthalib, yaitu kakek Nabi Muhammad, dan adik berbeda ibu dari Abdullah, ayah Nabi SAW. Artinya, Hamzah dan Abdullah adalah adik kakak dengan satu ayah tetapi berbeda ibu. Meski begitu, ternyata hubungan antara Hamzah dan Rasul juga terhubung dari pihak ibu. Pasalnya, Hala binti Wahib atau ibu Hamzah adalah saudara sepupu Siti Aminah atau ibu Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu, Nabi SAW dengan Hamzah memiliki hubungan yang begitu dekat sejak kecil. Terlebih, beliau berdua juga terhitung sebagai saudara sepersusuan. Nah, oleh sebab itu, Hamzah memiliki rasa sayang dan hormat yang begitu tinggi pada Rasul bahkan sebelum mulai memeluk Islam. Walau memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Rasulullah, dalam kisah Nabi Muhammad, dalam proses dan upaya menyebarkan agama Islam, Hamzah belum memeluk Islam. Meski demikian, hal itu sama sekali tidak mengurangi rasa hormat serta sayang yang dimilikinya terhadap Nabi Muhammad SAW. Dia selalu ada untuk melindungi Nabi SAW pada masa-masa sulit beliau dan bahkan marah jika mendapati seseorang yang menjelekan hingga menyakiti Nabi. Apalagi, Hamzah adalah seorang pemuda yang dikenal begitu jenius dan lihai memainkan panah sehingga disegani banyak orang. Adapun proses runtut hingga Hamzah kemudian memeluk Islam adalah sebagai berikut. Diriwayatkan bahwasannya asal mula Hamzah memutuskan memeluk Islam adalah karena kejadian kaum musyrikin yang melemparkan kotoran unta pada kepala Rasulullah SAW. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa Hamzah masuk Islam karena tidak terima Nabi diserang oleh Abu Jahal. Dikisahkan bahwasannya seorang budak wanita melihat Abu Jahal yang bertemu dengan Rasulullah SAW di Bukit Safa. Di sana dia menyakiti dan memaki-maki Nabi SAW yang tidak balas sepatah kata pun oleh beliau. Hal ini pun diceritakan oleh budak tadi pada Hamzah bin Abdul Muthalib. Mendapati cerita itu, seorang pemuda Quraisy dengan harga diri tinggi dan kepribadian yang tegas, Hamzah merasa tidak terima. Dia pun menghampiri Abu Jahal dengan membawa busur panah. Abu Jahal yang saat itu sedang duduk-duduk di antara kaumnya berdiri untuk menyambut Hamzah. Namun, pemuda itu mengangkat busur panah kemudian memukulnya kepada kepala Abu Jahal hingga terluka. Kemudian Hamzah berkata, "Apakah kau menghina Muhammad?" Dia melanjutkan, "Ketahuilah, sekarang aku telah mengikuti ajarannya. Jika kamu berani, silakan saja balas perlakuanku ini." Dan dari situlah Hamzah mulai memeluk Islam. باسل ومغوار أنت يا أبا جهل، وكيف لا وأنت تقاتل رجالا بلا سلاح؟ لأنهم يظاهرون هذا السفيه. ومن أسفه منكم وأنتم تحرمونه حق الكلام؟ محمد مفتر وكذاب. ردها علي إن استطعت. وأنتم ألا يواجهني منكم أحد؟ أنا على دين محمد أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع. Hamzah sempat dilanda keraguan, karena memang awalnya kalimat itu keluar secara spontanitas atas harga diri akan keluarga yang tidak ingin disakitinya. Hingga kemudian dia meminta petunjuk pada Tuhan dan Maha Suci Allah yang kemudian meneguhkan hatinya. Hamzah pun menceritakan hal ini kepada Rasulullah SAW dan beliau turut bersuka cita atas masuknya Hamzah ke agama Islam. Tidak lupa, Nabi SAW juga mendoakan
agar pamannya tersebut diberikan keteguhan hati yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui hal ini, kaum Quraisy bertambah khawatir dan gelisah karena masuknya Hamzah ke agama Islam membuat kemungkinan pengikut Nabi menjadi lebih banyak juga. Setelah Hamzah bin Abdul Muthalib memeluk agama Islam, Abu Jahal berpikir bahwa perang antara kaum muslim dan kaum Quraisy sudah tidak dapat dielakkan lagi. Karena itu, dia mulai kesana kemari menghasut serta memprovokasi kaum Quraisy untuk menyakiti para rasul dan pengikutnya. Hal ini tidak dapat dihindari lagi. Rasul dan pengikutnya mendapat tindak kekerasan lebih banyak. Tetapi, di samping itu, keislaman Hamzah secara tidak langsung juga menjadi perisai serta benteng pelindung untuk kaum muslimin. Lebih dari itu, karena Hamzah yang begitu tegas, cerdas, dan berwibawa, dia banyak disegani dan memiliki daya tarik tersendiri. Sebab hal ini, banyak kabilah-kabilah Arab yang kemudian tertarik untuk mengetahui agama Islam lebih dalam. يا محمد يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين 4 جدران. Selain hal itu juga, ketangkasan Hamzah membuatnya menjadi salah satu orang yang dipercayai untuk mendampingi Rasulullah dalam setiap peperangan. Hamzah bin Abdul Muthalib serta Ali bin Abu Thalib ditunjuk sebagai pemimpin pasukan kaum muslimin pertama yang dikirim oleh Nabi Muhammad SAW. Karena keberanian luar biasa yang ditunjukkan dan dikerahkannya, umat muslim mendapat kemenangan dalam perang Badar. Terdapat banyak korban yang jatuh dari pihak kaum kafir Quraisy pada perang Badar. يقول رسول الله والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. Sebab itulah mereka merasa harus membalas kekalahan yang telah terjadi dengan menghimpun kekuatan dan mempersiapkan diri untuk peperangan selanjutnya. Setelah perang Badar, Hamzah turut terlibat lagi dalam perang lanjutan antara kaum muslim dengan kaum kafir Quraisy, yaitu perang Uhud. Dalam perang ini, para kaum Quraisy yang bertekad membalas dendam menjadikan Rasulullah dan Hamzah bin Abdul Muthalib sebagai sasaran utama. Pada pertempuran ini, kaum Quraisy membawa hingga total 3.000 pasukan. Adapun pasukan ini meliputi 700 unta, 200 kavaleri, serta pemanah dan infanteri. Sementara pasukan muslimin total berjumlah sekitar 1.000 orang, gabungan dari kaum muslim di Madinah. Pasukan muslimin yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW ini bertemu dengan pasukan lawan di dekat Jabal Uhud. Selama peperangan, beberapa pasukan muslim yang dengan dipimpin oleh Hamzah berada di tengah dan menyerang musuh ke arah kanan dan kiri. Saat kemenangan dirasa sudah dekat, Rasulullah memintakan agar para pasukan pemanah tetap di atas bukit Uhud untuk berjaga. Tapi mereka tidak mentaatinya dan turun untuk mengambil harta rampasan perang, dan ini menjadi sebuah titik balik. Kaum Quraisy pun menyadari pertahanan yang longgar ini dan segera menyerang balik dengan menduduki bukit dan melancarkan serangan dari atas bukit Uhud. Setelah itu, Hamzah akhirnya syahid dalam perang Uhud akibat tombak yang dilayangkan oleh seorang budak bernama Wahsy. استشهد حمزة سوف نتعرف.
Kisah dari perjalanan hidup Hamzah mulai dari lahir hingga wafat banyak dikenang oleh kaum muslimin. Apalagi kisah syahidnya dalam medan pertempuran Perang Uhud. Terdapat kisah mendalam di balik wafatnya beliau itu yang kemudian menjadi salah satu kisah melegenda. Karena memiliki kisah tersendiri di balik syahidnya, inilah rangkuman peristiwa yang menyebabkan kematian Hamzah dikenang begitu banyak kaum muslimin. Kisah ini diawali saat Perang Badar. Hamzah yang begitu pemberani dan buas memerangi kaum kafir Quraisy saat itu berhasil melumpuhkan Tu'aimah bin Adi hingga tewas. Sementara itu, kematian Tu'aimah menorehkan luka mendalam pada keponakannya yaitu Wahsy. Tentu masih banyak kaum Quraisy lain yang tewas saat peperangan, termasuk Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah yang mana merupakan ayah serta paman Hindun binti Utbah. Al-Walid bin Utbah yang merupakan saudara Hindun juga mati dalam peperangan di tangan Ali bin Abi Thalib. Kematian beberapa kaum Quraisy inilah yang menciptakan dendam bagi beberapa orang sehingga mereka benar-benar ingin membunuh Hamzah untuk membalas dendam. Abu Sufyan bin Harb yang saat itu memimpin pasukan Quraisy dalam perang Uhud memutuskan untuk membuat para wanita juga ikut serta dalam peperangan. Para wanita ini terdiri dari mereka yang merasa sakit hati karena kematian keluarganya dalam perang sebelumnya, yaitu Perang Badar. Dengan ini, Hindun yang juga istri Abu Sufyan segera mendaftar karena kematian ayah, paman, serta saudaranya. Sementara itu, Wahsy juga ikut atas kematian pamannya serta kesepakatannya yang dibuat dengan Jubair bin Mut'im. Saat pasukan Quraisy akan berangkat, Jubair mengatakan pada Wahsy bahwa dia akan membebaskannya dari perbudakan asal bisa membunuh Hamzah. Dengan jaminan bahwa janji ini telah disaksikan banyak orang, Wahsy semakin bertekad membunuh Hamzah. Walau tidak memiliki keterampilan berperang yang cukup baik, Wahsy dikenal sangat pandai melemparkan lembing tepat sasaran. Karena itu, Hindun menaruh harapan padanya dan mengatakan pada Wahsy untuk menyembuhkan luka hati mereka atas kepergian keluarga di medan perang. Saat kedua belah pihak pasukan bertemu dan berperang, Wahsy dengan awas mencari dan mengincar Hamzah. Memang tidaklah sulit untuk mengenalinya di antara banyak orang, karena pada kepala Hamzah selalu terpasang bulu burung unta, lazimnya tanda kepahlawanan di Arab masa itu. Wahsy yang bersembunyi di balik batu melihat Hamzah begitu gagah berani maju dan merobohkan para lawanannya dengan menebaskan pedang. Sementara itu, tiba-tiba seorang penunggang kuda bernama Siba bin Abdul Uzza menantang Hamzah agar Wahsy bisa menyerangnya. Tentu saja Hamzah menyambut Siba dan segera mengalahkannya dengan sekali tebas. Walau begitu, pengorbanan Siba ini membuat posisi Hamzah terjangkau Wahsy. Dia segera membidikan tombaknya yang tepat mengenai pinggang Hamzah di bagian bawah hingga tembus ke depan. Saat peperangan telah selesai, Hindun turun menuju area peperangan tadi serta mencari tubuh Hamzah bin Abdul Muthalib yang sudah tidak bernyawa. Karena begitu bencinya, diambil hatinya Hamzah kemudian dikunyah walau akhirnya tidak ditelan dan dimuntahkannya kembali. حمزة حمزة هل تسمعني؟ أنا هند بنت عتبة. هل تذكر قتلك يا حمزة؟ أبي، أخي، عمي. هل يكفيني موتك؟ الموت قليل عليك. وحشي، مزق أريد كبده. Kematian Hamzah membuat Nabi begitu sedih, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya dalam Quran surat An-Nahl ayat 126 untuk mengabadikan kematian paman Rasul ini. Karena keberanian itulah, Hamzah pun dijuluki sebagai Asadullah atau Singa Allah. Itulah kisah Hamzah bin Abdul Muthalib. Share info bermanfaat agar selalu sehat dalam taat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.